Kasus ginjal akut masih melanda masyarakat Indonesia dan rata-rata penyakit ini menyerang anak usia di bawah 6 tahun sebagai penderita, seperti yang juga dialami salah satu warga, yakni keluarga Yanti Oktaviani di Denpasar, Bali, di mana ia dan keluarga harus berjuang demi kesembuhan anaknya Komang Dira Bulan Kayana melawan penyakit ini. Dan saat ini kita sudah bergabung bersama Ibu Yanti Oktaviani untuk berbincang lebih lanjut. Selamat pagi, Bu Yanti. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya kami tim Selamat Pagi Indonesia dan Metro TV mengucapkan turut berduka cita dan turut prihatin tentunya apa yang menimpa keluarga Ibu sekalian. Ya, Ibu Yanti. Terima kasih. Iya, tanpa mengurangi rasa hormat, kita di sini juga ingin memberikan perhatian kepada seluruh keluarga yang menyaksikan di Selamat Pagi Indonesia. Mungkin Ibu bisa membantu kami dengan bercerita awalnya, Ananda itu bagaimana awalnya terkonfirmasi mengalami gejala ginjal ini? Baik. Awalnya itu cuma demam sampai 40 derajat saat itu. Saya ajak ke UGD, itu diberi obat dari pantat dan dibekali juga resep untuk obat sirupnya di rumah, itu paracetamol. Kalau nggak salah. Terus disuruh kasih setiap 4 jam sekali apabila demamnya tidak kian turun. Sampai sore itu nggak turun-turun panasnya. Terus malah naik 40 lagi, balik ke UGD lagi, dikasih obat dari pantat lagi. Terus sampai dengan 2 hari itu disuruh lanjut obat sirupnya di rumah. 2 hari kemudian, 3 hari ketiga, hari keempat itu tidak ada demam sama sekali. Di hari kelima mulai naik lagi demamnya, itu langsung dirujuk ke dokter spesialis anak. Nah, di sana dokternya sempat curiga. Ini ditanya saya, ada kencing nggak, Bu? Saya cek pampersnya, ternyata dari pagi saya nggak ada ganti pampers. Itu kering. Nah, dokternya saat itu ditakutkan dehidrasi. Jadi saya disuruh opname. Waktu itu saya opname di rumah sakit swasta, direhidrasi dengan diberikan infus kurang lebih itu 2 ampul. Ternyata nggak kencing juga sampai besok pagi. Nah, itu langsung dokter cek lab, ternyata memang fungsi ginjalnya sudah menurun drastis. Saat itu kurang lebih dibilangnya 35% kalau nggak salah. Nah, di sana karena di rumah sakit swasta itu tidak ada dokter spesialis ginjal, jadi kita dirujuk ke rumah sakit pusat. Di rumah sakit pusat pun kita masuk ke UGD anak dulu, dicek keseluruhan juga, baik itu darah, ginjal, di ronsen paru-parunya, semuanya kita dicek, dan saat itu ginjalnya sudah sangat drastis. Itu dibilangnya waktu itu 7% kalau nggak salah. Jadi di sana langsung saya dikasih info bahwa anaknya sudah punya didiagnosis gagal ginjal saat itu. Baik, Bu Yanti, itu kejadian kapan? Boleh kami tahu? Awal demamnya tanggal 1 September, tanggal 2 masih demam, tanggal 3, 4 itu sama sekali saya nggak kasih obat karena memang sudah turun. Tanggal 5 yang mulai demam lagi. Nah, saya namanya tuh tanggal 5, dirujuk ke rumah sakit pusatnya tanggal 6. Sampai tanggal 7-nya itu nggak ada kencing juga itu. Oke, berarti total sampai awal ada gejala panas sampai kemudian dibawa ke rumah sakit berapa hari berarti Ibu Yanti ya? Dari awal panasnya itu ada 5 harian saya ajak ke rumah 5 sakit hari ya. di opname. Usia Komang berapa tahun waktu itu, Bu Yanti? 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan ya. Sebelum itu, sebelum panas pada waktu awal bulan,
pernah mengalami gejala serupa juga tidak, Bu Yanti? Dari pengalaman Ibu, apakah mungkin bulan-bulan sebelumnya juga mengalami panas atau ada gejala lain? Bulan Agustus sempat batuk pilek tapi nggak parah, cuma batuk pilek biasa itu dan nggak sampai Mhm. segininya sakitnya itu. Ini pertama kali sakitnya keras, ini langsung kayak gini. Mhm. Betul, kami paham Bu, pasti di sini saat ini juga banyak sekali orang tua yang juga sama seperti Bu Yanti juga bingung juga ya. Pada waktu itu pertolongan pertama, obat yang Ibu berikan untuk anak Anda apa Ibu? Waktu itu dikasih obat sama dokter di UGD-nya, itu obat sirup paracetamol aja. Dan itu juga Hmm. udah dari dokternya, saya nggak pernah beli obat di luar selain dari dokter. Mhm, mhm, mhm. Dan pada waktu itu memang dicek tadi sama seperti Bu Yanti bilang di popoknya juga tidak ini ya, buang air kecil ya, seperti itu ya? Iya, nggak ada pipisnya itu 1 hari sampai besoknya juga nggak, malahan dia bengkak, dikasihin Mhm. kan dokter takutnya dehidrasi, jadi direhidrasi dengan infus, malahan badannya yang semakin bengkak itu. Mmm, oke, oke. Dan pada waktu itu dikatakan sudah mengalami gagal ginjal itu, eee, berapa hari setelah dibawa ke rumah sakit, Bu Yanti? Waktu di opname pertama kan dikira Mhm. dehidrasi, langsung dirujuk ke rumah sakit pusat, itu langsung dibilang di awalnya sekali sebenarnya waktu itu saya masuk, sudah ada 10 kasus, Mmm. tapi waktu itu mereka mendiagnosa menduganya itu sebenarnya MIS-C. Nah, kalau dibilang Mmm. MIS-C sendiri, MIS-C itu kan multi sistem inflamatori. Jadi Betul. lebih dari 2 organ. Sedangkan saat itu dicek total semua, baik itu ronsen segala macam, itu dibilang cuma ginjalnya aja yang bermasalah. Nah, kalau dari kita sih masih ragu juga ya waktu itu dibilang MIS-C, Mhm. karena cuma ginjalnya aja yang mengalami penurunan drastis, paru-parunya bersih, dari info dari dokter seperti itu. Baik. Bu Yanti, boleh kami tahu Ibu, anak Ibu saat ini ada berapa? Oh, maksudnya totalnya 3, yang 3 meninggal dan anak ketiga. anak ketiga Komang ya. Baik, Iya, anak Ibu yang pertama dan kedua usia berapa? yang pertama 8 tahun, yang kedua 3 Mhm. tahun. Itu laki-laki 3. semua. Oke. Apakah juga sudah ikut, tentunya dicek ke rumah sakit, diperiksa juga Ibu Yanti, sempat? Enggak, kan enggak ada sakit apa. Oke, oke, oke. Baik, Bu Yanti, tentunya saat ini juga kami prihatin banyak orang juga saat ini yang menaruh perhatian mengenai kasus ini ya. Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan tentunya kepada keluarga saat ini yang juga masih merawatkan anaknya di rumah sakit, yang juga tentunya masih berjuang juga demi kesembuhan anaknya. Apa yang ingin Ibu Yanti sampaikan? Untuk ini mungkin buat ibu-ibu di luar sana yang anaknya masih sehat, itu mungkin lebih waspada lagi kalau misalkan sakit itu, kalau bisa langsung ke dokter biar dikasih obat buyar. Terus kalau Mhm. ibu-ibu yang sudah anaknya di rumah sakit seperti saya, 1 bulan itu mungkin dari keluarganya sendiri lebih kritis ya untuk istilahnya, ini kan juga para dokter juga kan nggak tahu penyebabnya apa, untuk penanganannya pun juga mereka masih, saat anak saya itu masih menduga-duga. Jadi untuk pengobatannya seperti apa, penyebabnya apa itu jadi lebih kritis untuk misalkan ada tindakan apa seperti bulan ini kan sempat kondisinya membaik. Nah, saat Mhm. membaik itu kita sempat dipindah kamar ke rawat inap.
ruang rawat inap biasa, cuma saat itu cek darahnya mengalami penurunan hemoglobin, jadi disarankan untuk transfusi. Nah, di sana kita juga eh, tidak tidak istilahnya tidak diberi info yang detail itu untuk transfusinya seperti apa, efek sampingnya atau apanya. Kita juga nggak kritis juga saat itu karena sudah panik kan. Jadi mungkin perburukan kondisinya Bulan itu sehabis transfusi menurut saya. Nah, untuk ibu-ibu di luar sana mungkin kalau memang ada tindakan seperti Bulan lebih dikritisi lagi. Jadi kalau memang harus ada tindakan lain selain cuci darah atau apa itu Baik, Bu lebih Yanti. ditanya lagi ke pihak dokternya Lebih itu ini aja. ya, lebih proaktif, lebih aktif juga dan lebih Iya, aware begitu ya mengenai kondisinya ya.